Kisah ini terjadi sekitar tahun 1997 di Kepulauan Kalimantan, yaitu sekelompok remaja yang masih mahasiswa ingin melakukan sebuah penelitian. Rudy dan teman-temannya adalah sekelompok mahasiswa arsitektur yang sedang melakukan penelitian lapangan di Kalimantan. Mereka ingin mempelajari tentang rumah-rumah tradisional suku Dayak yang masih ada di pedalaman. Mereka mendapat izin dari kepala desa setempat untuk menginap di sebuah rumah kosong yang berada di tengah hutan, tidak jauh dari desa. Rumah itu dulunya adalah tempat tinggal seorang pengusaha kayu yang sudah lama meninggal. Rumah itu sekarang sudah tidak terawat dan ditinggalkan begitu saja. Rudy dan teman-temannya berjumlah 10 orang, 5 laki-laki dan 5 perempuan. Mereka membawa perlengkapan dan peralatan yang cukup untuk menghabiskan beberapa hari di rumah itu. Mereka juga membawa sepeda motor untuk berkeliling di sekitar desa dan hutan. Mereka berencana untuk mengunjungi beberapa rumah adat Dayak yang masih berdiri kokoh di antara pepohonan. Malam pertama mereka tiba di rumah itu, mereka merasa agak takut dan canggung. Rumah itu terlihat angker dan gelap. Hanya ada beberapa lampu yang masih menyala dengan tenaga genset. Mereka membagi-bagi kamar yang ada di rumah itu. Ada sekitar 10 kamar yang bisa mereka gunakan. Mereka memilih kamar yang paling dekat dengan pintu masuk dan ruang tamu. Mereka tidak berani masuk ke kamar-kamar yang ada di belakang rumah karena merasa ada sesuatu yang aneh di sana. Setelah menata barang-barang mereka memutuskan untuk makan malam bersama di ruang tamu. Mereka membawa makanan kaleng dan mie instan yang bisa mereka masak dengan kompor gas. Mereka juga membawa air minum dan kopi yang bisa mereka seduh dengan termos. Mereka bercerita dan bercanda sambil menikmati makanan mereka. Mereka mencoba untuk menghilangkan rasa takut dan tegang yang mereka rasakan. Setelah makan malam, mereka memutuskan untuk bermain kartu di ruang tamu. Mereka mainkan beberapa permainan kartu yang mereka bawa, seperti remi, Uno, dan poker. Mereka bertaruh dengan permen dan coklat yang mereka bawa. Mereka bersenang-senang dan tertawa terbahak-bahak. Mereka tidak menyadari bahwa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tiba-tiba mereka mendengar suara yang sangat keras dari belakang rumah. Suara itu seperti suara pohon yang tumbang atau kayu yang pecah. Mereka terkejut dan berhenti bermain kartu. Mereka saling pandang dengan wajah pucat.
Apa itu? Tanya Rudi dengan suara gemetar. Entahlah, mungkin ada binatang liar yang lewat, jawab Dina, salah satu seorang teman Rudi. Binatang liar apa yang bisa membuat suara sekeras itu? Tanya Rani, teman lainnya. Mungkin beruang atau harimau, jawab Hudi, teman lainnya juga. Harimau. Di sini ada harimau? Tanya Rudi dengan ketakutan. Ya, katanya sih ada, tapi jarang kelihatan, kata Budi. Ya Tuhan, semoga mereka tidak masuk ke sini, doa Roni. Tenang saja, kita kan ada di dalam rumah. Mereka pasti tidak bisa masuk, kata Dina mencoba menenangkan. Tapi rumah ini kan sudah lama kosong. Siapa tahu ada lubang atau celah yang bisa mereka lewati, kata Rudi. Ya sudah, kita cek aja pintunya dan jendela. Pastikan semuanya tertutup rapat, kata Budi. Baiklah, ayo kita cek, kata Rudi. Mereka berdiri dari tempat duduk mereka dan mulai bergerak menuju pintu dan jendela. Mereka memastikan bahwa semuanya terkunci dan tidak ada yang bisa dibuka oleh binatang liar. Mereka juga menyalakan beberapa lampu tambahan untuk menerangi rumah itu. Mereka berharap cahaya itu bisa mengusir binatang-binatang yang ada di luar. Setelah selesai mengecek, mereka kembali ke ruang tamu. Mereka merasa sedikit agak tenang. Mereka memutuskan untuk tidak bermain kartu lagi, tetapi hanya mengobrol dan mendengarkan musik dari ponsel mereka. Mereka berharap bahwa suara-suara itu tidak akan terdengar lagi. Namun, harapan mereka sia-sia. Tidak lama kemudian mereka mendengar suara yang lebih keras lagi dari belakang rumah. Suara itu seperti suara besi yang beradu atau rantai yang bergerak. Mereka kembali terkejut dan ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang membuat suara itu. Ada apa lagi itu? Tanya Rudi dengan panik. Entahlah, tapi suaranya lebih keras dari tadi, jawab Dina. Apakah ada orang lain di sini? Tanya Rani. Mana mungkin? Kita kan sudah pastikan bahwa rumah ini kosong. Kita juga tidak melihat ada orang lain di sekitar sini, jawab Budi. Lalu apa itu? Tanya Rudi. Jangan-jangan ini rumah berhantu, kata Dina. Berhantu? Jangan bercanda, Dina. Kita kan tidak percaya hal-hal begitu, kata Rudi. Tapi bagaimana kamu bisa menjelaskan suara-suara itu? Apa kamu punya penjelasan lain? Tanya Dina.
Ya, mungkin ada penjelasan logis untuk itu. Mungkin ada sesuatu yang rusak di belakang rumah. Mungkin ada pipa yang bocor atau kabel yang putus, kata Rudy. Kalau begitu, kita harus cek. Kita harus tahu apa yang sebenarnya terjadi, kata Budi. Kita, maksudnya kita semua, tanya Rani. Ya, kita kan satu tim. Kita harus bersama-sama, kata Budi. Kamu gila, Budi. Kamu mau kita pergi ke belakang rumah di tengah malam seperti ini? Kamu tidak takut ada apa-apa di sana? Tanya Rani. Ya, aku memang takut. Tapi aku lebih takut kalau kita tidak tahu apa yang ada di sana. Siapa tahu ada sesuatu yang lebih berbahaya dari yang kita bayangkan, kata Budi. Aku setuju dengan Budi. Kita harus cek. Kita tidak bisa diam saja di sini. Kita harus berani menghadapi apa yang ada di sana, kata Rudy. Aku juga setuju. Kita harus berani. Kita tidak boleh penakut, kata Dina. Baiklah. Kalau begitu kita pergi bersama-sama. Tapi kita harus berhati-hati. Kita harus membawa senter dan senjata apapun yang bisa kita gunakan untuk membela diri, kata Rani. Oke? Ayo kita siapkan diri kita. Kita harus cepat. Kita tidak tahu kapan suara itu akan terdengar lagi, kata Rudy. Mereka berempat keluar dari ruang tamu dan menuju ke pintu belakang rumah. Mereka meninggalkan teman-teman mereka yang lain yang masih tertidur di kamar-kamar mereka. Mereka tidak mau membangunkan mereka dan membuat mereka ikut ketakutan. Mereka berharap bahwa mereka bisa menyelesaikan masalah ini dengan cepat dan kembali ke ruang tamu dengan selamat. Mereka menyalakan senter. Mereka mengarahkan ke halaman belakang rumah. Mereka melihat pemandangan yang mengerikan di sana. Ada banyak pohon yang tumbang dan kayu yang pecah. Ada juga bekas galian dan lubang di tanah. Tetapi yang paling mengejutkan adalah ada banyak bangkai binatang yang berserakan di sana. Ada bangkai ular, kucing, anjing, babi, dan bahkan manusia. Semua bangkai itu terlihat sudah membusuk dan berlumuran darah. Apa-apaan ini? Teriak Rudy dengan ngeri. Ini mengerikan. Ini seperti tempat pembantaian, kata Dina dengan gemetar. Siapa yang melakukan ini? Apa ini ulah manusia atau binatang? Tanya Rani dengan takut. Aku tidak tahu. Tapi ini pasti ada hubungannya dengan suara-suara yang kita dengar tadi, kata Budi. Tapi suara apa yang bisa membuat kerusakan sebesar ini? Apa ini suara alam atau buatan? Tanya Rudy. Entahlah.
Tapi aku merasa ada sesuatu yang tidak wajar di sini. Ada sesuatu yang bersembunyi di sini, sesuatu yang sangat berbahaya, kata Dina. Apa kamu merasakan juga itu? Tanya Rudy. Ya, aku merasakan itu. Aku merasakan ada aura jahat yang menyelimuti tempat ini. Aku merasakan ada mata yang memperhatikan kita dari kegelapan, kata Dina. Kita harus pergi dari sini. Kita tidak aman di sini. Kita harus kembali ke ruang tamu dan mengunci pintu. Kita harus membangunkan teman-teman kita dan memberitahu mereka apa yang sedang terjadi. Kita harus segera meninggalkan rumah ini, kata Rani. Kau benar, Rani. Kita harus pergi dari sini. Kita tidak boleh tinggal di sini lebih lama lagi. Kita harus segera kembali ke desa dan melapor ke Pak Kades. Kita harus minta bantuan dari dia, kata Budi. Oke, ayo kita pergi. Tapi kita harus hati-hati. Kita tidak tahu apa yang ada di sana. Kita harus bersiap-siap untuk segala kemungkinan, kata Rudy. Mereka berempat berbalik dan berlari menuju pintu belakang rumah. Mereka tidak mau melihat lagi pemandangan mengerikan di halaman belakang rumah. Mereka hanya ingin segera keluar dari sana dan kembali ke tempat yang aman. Namun, ketika mereka hampir sampai di pintu, mereka mendengar suara yang keras lagi dari belakang rumah. Suara itu seperti suara mesin yang berputar atau rantai yang bergerak. Mereka merasa ada getaran yang kuat di tanah. Mereka merasa ada sesuatu yang besar dan berat yang mendekati mereka. Mereka menoleh ke belakang dan melihat sesuatu yang membuat mereka tercengang. Di sana ada sesuatu yang mirip dengan sebuah traktor atau alat berat, tapi bukan traktor atau alat berat yang biasa. Ini adalah traktor atau alat berat yang hidup. Ini adalah traktor atau alat berat yang berotot dan berbulu. Ini adalah traktor atau alat berat yang bermata merah dan bermoncong tajam. Ini adalah traktor atau alat berat yang menggaum dan menggeram. Ini adalah traktor atau alat berat yang haus darah dan lapar daging. Ini adalah monster. Monster itu melaju dengan cepat menuju ke arah mereka. Monster itu menghancurkan segalanya yang menghalangi jalannya. Monster itu tidak peduli dengan pohon, kayu, tanah, atau bangkai. Monster itu hanya peduli dengan mereka. Monster itu hanya ingin menangkap dan memakan mereka. Mereka berempat berteriak dengan kencang. Mereka berempat ketakutan dan panik. Mereka berempat berlari sekuat tenaga menuju pintu. Mereka berempat berharap
bisa sampai di pintu sebelum monster itu mengejar mereka. Tapi, apakah mereka bisa? Apakah mereka bisa selamat dari monster itu? Apakah mereka bisa keluar dari rumah itu? Apakah mereka bisa kembali ke desa? Apakah mereka bisa menyelesaikan penelitian mereka? Atau apakah mereka akan menjadi korban selanjutnya dari monster itu?